Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ovidia Irawan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari interpretasi data melalui uji coba EViews. Baik, langsung saja. Project Based Regresi Data Panel yaitu dataset yang diambil ini merupakan dari data industri telekomunikasi yang ada di Indonesia sebanyak 30 observasi gabungan 6 perusahaan dengan kisaran waktu 2019 dan 2000 sampai dengan 2024. Baik, di sini terdapat data-datanya dan untuk variabel yang saya ambil yaitu return on asset dan debt equity ratio serta total aset. Untuk yang pertama yaitu tahapan analis wajib dengan EViews. Uji asumsi klasik, dalam EViews ini uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi Bloom atau Best Linear Unbiased Estimator. Berikut adalah 4 uji asumsi klasik utama beserta cara menjalankan di EViews, yaitu yang pertama ada multikolinearitas. Hasil uji ini menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas, tidak melebihi 0,90 sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Nilai tersebut dari uji ini dimunculkan datanya sebesar nilai 0,62 dan ini menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas karena tidak melebihi 0,90. Untuk berikutnya yaitu heteroskedastisitas, di mana diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,90 dan lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas. Untuk berikutnya, estimasi model regresi data panel. Nah, yang pertama yaitu Common Effects Model. Di sini probabilitasnya sudah ditandai di kotak ini. Dan untuk berikutnya, Fixed Effect Model. Di sini sudah ditandai. Dan berikutnya, Random Effect Model. Di sini sudah ditandai. Dan berikutnya langsung saja ke pemilahan model terbaik. Yang pertama yaitu ada uji Chow Test. Uji Chow Test ini digunakan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Jika nilainya probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Common Effects Model. Tetapi jika kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Karena di sini hasil uji menunjukkan 0,89. Berdasarkan tabel uji tersebut, model terbaik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Common Effects Model karena hasil section lebih dari 0,05 ya, itu 0,089. Berikutnya yaitu Hussman Test. Hussman Test dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross-section random. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Random Effects Model. Tetapi jika kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Nah, berikut ini setelah dilakukan uji, probabilitasnya menunjukkan 0,91. Berdasarkan tabel uji Hussman di atas, model terbaik digunakan adalah dengan menggunakan metode Random Effects Model karena hasil section lebih besar dari alpha 0,05. Berikutnya, Brice-Pigen LM Test, yaitu uji ini untuk mengetahui model random effect lebih baik daripada metode common effects, dan juga digunakan untuk memastikan model hasil fixed effect dan random effect yang tidak konsisten pada pengkajian sebelumnya. Nah, di sini ditunjukkan Brice-Pigennya itu sebesar 0,0162. Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Brice-Pigen sebesar 0,0162 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis 0. Jadi berdasarkan uji LM, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan random effect model. Baik, untuk interpretasi datanya saya cukupkan dan berikutnya adalah video tutorial bagaimana saya menginput atau mengolah data dengan EViews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan
buat sebuah tutorial mengenai analisis regresi data panel dengan menggunakan software eViews dengan tahapan sebagai berikut. Yaitu yang pertama dataset itu kita menggunakan data panel, data lintas entitas dan waktu dengan minimal dua variabel independen, X1 dan X2, kemudian satu variabel dependen atau Y, dan 30 observasi gabungan misal 6 kota dikali 5 tahun. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu input data panel eViews mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Oke, seperti yang sudah ditampilkan di layar pada ini. Di layar ini, kebetulan di sini sudah ada data yang diambil yaitu dari industri telekomunikasi. Namun saya akan menjelaskan tutorial dari pertama bagaimana cara memasukkan datanya ke eViews. Yang pertama kita klik Open a Range File, lalu masukkan data yang sudah tersedia. Kebetulan saya memiliki data industri telekomunikasi. Baik, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Boleh di next. Type-nya mungkin bisa kita pilih kode. Lalu di next lagi. Kemudian kita next. Nah, apabila sudah benar datanya, maka akan munculnya seperti ini. Cross section, ID series, dan data series. Kemudian langsung kita finish. Dan kita klik. Baik, datanya sudah muncul. Nah, di sini kita klik tiga data tersebut, klik kanan, kemudian open, dan klik as a question. Yang pertama kita akan mencari normalitasnya terlebih dahulu. Untuk konstanta kita pindahkan di antara variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita klik View dan klik Residual Diagnostic dan klik Histogram. Nah, ini sudah muncul. Baik, untuk berikutnya kita langsung ke estimasi model regresi data panel. Ketiga variabel ini kita klik kanan, open, as a question, konstantanya dipindahkan. Setelah itu panel option, fix, maaf, panel optionnya diklik random, kemudian klik OK. Nah, ini telah muncul untuk data RIM-nya. Kemudian berikutnya kita uji show. Uji show yaitu yang pertama caranya tiga variabel ini kita blok, klik kanan, open, as equation, panel optionnya fix. Setelah itu klik OK, klik view, fix, dan klik likelihood. Nah, ini merupakan sebuah data dari uji show. Oke, berikutnya kita ke Hausman test. Select ketiga variabel, klik kanan, open, dan as equation. Kemudian konstantanya dipilih, ke, dipindahkan ke tengah di antara variabel. Lalu klik panel option, cross sectionnya random, dan oke. Setelah itu kita view dan
fixed atau random effects, dan Boltzmann test. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita ke berikutnya, yaitu Bruce Pagan LM test. Caranya yaitu kita pilih quick, kemudian grup statistik, dan correlation. Oke, nah ini dia hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.